Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP yang sangat-sangat unik. Salah satu juga HP terunik di dunia karena punya kamera itu 360 derajat. Kalau kita beli kamera 360 derajat terpisah, berapa tuh harga termurahnya? Oke, di sini ada ProTruly D7. Ini saya beli itu sekitar 1 jutaan, impor dari luar negeri dengan kelengkapan HP aja. Sebenarnya yang full set ada sih, tapi ya pengen harga yang lebih murah aja. Untuk kondisinya ini baru, bukan bekas, ini sangat mulus dan ini bukan refurbish ya. Modelnya ini memang unik karena di bagian atas ini ada ruang lebar dan tebal untuk menempatkan kamera 360 derajat. Kalau diperhatikan ini kayak Minion ya. Untuk build quality-nya ini mantep banget, bener-bener kokoh dan rapih karena punya bahan full metal pada bagian cover dan frame-nya ini. Terus untuk bagian cover kamera 360 derajatnya ini bahannya dari kaca asli ya. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada sebuah tombol power. Terus di sisi atas ada lubang kecil, ini kayaknya untuk secondary microphone. Terus ada lubang jack audio 3,5 mm. Lanjut di samping kiri ada tombol volume dan juga slot SIM. Kita buka. Nah, di sini tuh sayangnya tipenya hybrid ya. SIM keduanya bergantian dengan micro SD. Lanjut di sisi bawah ada dua buah grill. Yang satunya pasti lubang untuk speaker, satunya untuk mikrofon. Dan di tengahnya ini ada port USB Type-C. Terus di bagian belakang ini di bawah ada garis antena, di atas ada tulisan ProTruly, sensor media SD jari, dual tone LED flash, ini kamera standar, kamera 360 derajat dan sebuah sensor ini untuk sensor termometer. Dan di bagian depan ini layarnya 5,5 inch. Yang kalau kita lihat dalam keadaan mati ini cakep ya karena hitam pekat. Terus di atas layar ada lubang untuk earpiece, kamera depan, sensor-sensor, dan juga kamera 360 derajat. Oke, ini langsung aja kita nyalakan ya. Semoga aja baterainya masih sisa. Oke, balik lagi. Nah, seperti ini tampilan layar utama dari ProTruly D7. Semua aplikasi terpampang di home screen, nggak ada apps drawer. Dan untuk icon menunya di sini tuh bertemakan gold atau emas. Untuk kualitas layar ini saya akui mantap ya karena pakai panel AMOLED, resolusinya pun juga tinggi yaitu Full HD. Dan AMOLED-nya di sini tuh bukan AMOLED yang abal-abal, mirip yang ada di Samsung karena warnanya itu memang kelihatan tajam banget dan hitamnya itu pekat banget. Oke. Aplikasi bawaannya di sini juga bersih ya, nggak ada aplikasi bloatware bawaan sama sekali. Oke, kita coba aja untuk performa sensor media SD jarinya. Mantap, di sini tuh termasuk cepet ya. Oke, mantap. Dan yang pasti udah akurat banget. Untuk kalian yang tanya masalah sinyal, ini dapat ya 4G karena emailnya di sini sudah terdaftar di database Kemenkominfo karena saya udah bayar pajak bea cukai. Oke, kita cek di setelan. Nah, untuk UI-nya di sini memang stok Android banget ya. Tentang ponsel, versi Android-nya itu sayangnya masih 6.0 atau Marshmallow dengan tingkat pas keamanan Android di 5 Februari 2017. Dan saat saya coba cek update sistem, sayangnya nggak dapat pembaruan lagi ya. Mentok di sini aja. Terus kita cek untuk memori. Nah, di sini tuh total memorinya 6 GB. Padahal di deskripsi sellernya itu katanya RAM 3 GB dengan internal storage itu 32 GB. Nanti kita cek aja di aplikasi. Dan untuk penyimpanan di sini juga terdeteksi gede yaitu 128 GB. Jadi tanda tanya nih. Kita cek aja di aplikasi yang sudah saya install. Ini device info HW. Terus kita masuk ke SoC. Nah, di sini pakai MediaTek Helio X20 atau MediaTek MT6797 Deca-core atau 10 core terbagi dalam 3 cluster. 2 kali berkecepatan 2,31 GHz ini untuk Cortex A72 ya. Terus 4 kali ARM Cortex
A53 1,85 GHz dan 4 kali RAM Cortex A53 juga 1,4 GHz. Fabrikasinya 20 nanometer dan GPU pakai Mali T880 MP4. Dan memang di zamannya prosesor ini tuh terkenal ya panas ya, sama dengan Snapdragon 810. Tapi tak bisa dipungkiri sih, memang performa dari prosesor ini tuh di zamannya memang ngebut. Tapi ya itu, gampang panas, kalau udah panas itu akan mengalami throttling. Kalau dipakai zaman sekarang ya buat sekedar sosial media, asal nggak buat main game ya, itu masih enak-enak aja. Terus kita masuk ke screen. Ini resolusinya 1920 x 1080 atau Full HD. Refresh rate jelas di zamannya ini masih 60 Hz. Belum ada yang 90 Hz. Ada sih, tapi itu HP X Jepang, Docomo dan kawan-kawan. Penyimpanan, nah di sini baru terdeteksi akurat. Ini sellernya juga nggak bohong ya. Ditulis RAM 3 GB, RAM storage itu 32 GB. Sama dengan yang ada di sini, RAM 3 GB. Terus untuk internal storage itu dari 32 GB yang bisa kita pakai sekitar 24,94 GB. Jadi memang di sini tuh manipulasi software ya. Cuma di bagian RAM dan ROM-nya aja. Kalau versi Android ini real, versi 6. Untuk kamera, ini kamera standar ya, bukan kamera 360. 13 megapiksel, kamera belakang pakai sensor Sony IMX258. Dan untuk depan ini juga sama, sensor Sony, cuma dia pakai IMX259. Oke. Baterai berkapasitas 3742 mAh. Sensor kita cek di aplikasi ini aja, sensor box. Kita cek. Biasanya sih kalau pakai kamera 360 ini sensornya lengkap. Ya, karena di sini harus punya sensor gyroscope supaya kamera 360-nya ini berjalan dengan optimal ya. Mantap, di sini tuh sensornya lengkap, gyroscope ada, magnet juga ada. Dan jelas ini gyroscope-nya itu hardware, bukan akal-akalan software. Kemudian kita cek untuk skor Antutu. Ini penasaran banget. Di Antutu versi 9 itu Helio X20 di zaman sekarang dapat skor berapa? Nah, di sini dapat skor 132 ribuan dengan rincian skor CPU 47 ribuan dan GPU 25 ribuan. Karena ini versi RAM 3 GB itu harus pakai Antutu 3D versi Lite ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ya, skornya 25 ribuan untuk GPU. Kemudian kita tes untuk multi sentuh. Mantap ya, di sini mendukung hingga 10 titik sentuhan. Nah, di sini ada aplikasi bawaan yang di HP lain itu jarang ada, yaitu termometer. Nah, sensornya ada di sini. Ini bisa untuk wood, kayu, plastik, liquid, metal, dan lain-lain. Kita coba ya. Ini kalau untuk manusia ini harus dideketin kayak gini ya. Nah, 36 derajat Celcius. Kita coba lagi dengan jarak segini, apakah masih akurat? Nah, ini nggak bisa akurat. Kita pakai segini aja. Coba lagi. Nah, ini segini ya, ini masih akurat ya. Turun cuma berapa tadi? 36, berapa? Jadi jaraknya ya sekitar 5 cm, nggak bisa jauh-jauh. Ya, ini lumayan berfungsi banget ya. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian kamera. Ini kamera standarnya dulu. 13 megapiksel yang ini, dan yang depan 8 megapiksel. Menunya ya cuma seperti ini. Video dan foto. Di foto ini nggak ada menu lebih ya. Ya cuma gini aja. Kita cek. Nah, ini langsung pengaturan foto dan video. Nah, mantap. Di sini tuh bisa merekam hingga resolusi 4K, dan 4K-nya masih bisa pakai yang namanya itu AIS. Oke. Terus untuk kamera depan. Kita cek. Kalau depan ini kayaknya tinggi itu di resolusi Full HD ya, dan juga bisa pakai yang namanya AIS.
Terus kita akan coba pindah ke kamera 360 derajat. Ini bergambar mata. Nah, uniknya di sini tuh kamera 360 derajat cukup satu jepret kayak gini aja. Kita bisa mengambil foto dengan sudut panjang yaitu 360 derajat. Atas, bawah, kanan, kiri. Kita coba jepret. Posisi kayak gini bisa diputar-putar sih. Nah, itu ada kamera saya. Dan juga bisa di zoom kayak gini. Nah, untuk kamera 360 derajat ini ada menu VR foto, VR video, terus VR smell video. Di video ini kita bisa merekam hingga resolusi sama ini 4K. Cuma nggak ada yang namanya tuh AIS. Kayak gini, kita coba jepret foto ya. Pakai yang aslinya gini aja. Oke. Kita akan masuk ke galeri. Kemarin sempat saya coba sih. Ini hasil fotonya. Nah, ini kayak gini. Ini bisa kita putar-putar kayak gini sampai 360 derajat. Atas, bawah, kanan, kiri. Atau bisa gunain sensor gyroscope ya. Nah, kita putar-putar kayak gini, bisa ngelihat depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Terus di sini video juga sempat saya rekam juga. Nah, kayak gini. Coba putar. Nyonyor tuh lampunya. Nyonyor tuh mulutnya pakai bahasa Jawa. Ini kita miring kayak gini, ini pakai sensor gyroscope ya, bisa ngelihat kanan kiri. Di sini ada menu yang namanya tuh VR. Ini untuk nyalain dan matikan gyroscope. Terus ini untuk kacamata VR. Ya, semisal punya kacamata VR bisa kita pakai ya, supaya yang lihatnya itu lebih asik. Terus di sini ada mode yang namanya itu Spear Mode dan Asteroid Mode. Kalau Asteroid Mode ini video ya. Balik kayak gini lagi. Nah, untuk foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut ya. Untuk hasil video kamera 360 ini saya pakai file asli aja. Karena kalau diedit disatukan satu dengan video format kayak gini ya, itu agak susah. Mungkin saya akan upload video terpisahnya ya untuk kamera 360. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Pro TrueLight D7 resolusi Full HD dengan AIS itu saya nyalakan. Tadi itu saya nyebutnya Pro TrueLight ya. Ya, lidah-lidah orang Jawa. Ini mungkin bacanya itu Pro TrueLight. Pro, bukan Pro. Orang Jawa ya Pro, tapi nggak apa-apa. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, dan ini untuk hasil video di resolusi 4K 30 fps dengan AIS itu saya nyalakan. Ini kondisinya memang lagi mendung ya. Kayaknya ini mau turun hujan sih. Tuh, langitnya sedikit gelap. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera 360-nya ya, resolusinya itu 4K. Ini file mentahnya, belum saya edit karena itu agak susah kalau dijadikan satu dengan video kayak gini. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini, sedikit coba-coba dari Pro TrueLight D7, HP yang masuk dalam kategori terunik di dunia karena punya kamera 360 derajat. Bayangkan kalau kita beli terpisah kamera 360 derajat yang tanpa fitur HP itu paling murah berapa? Tapi itu dilihat juga dari kualitasnya juga sih. Ya, pada intinya HP ini tuh unik. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.